jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus baik, amin. Di bulan yang kedua di tahun yang baru ini tahun 2022, Tuhan tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan saya di tempat ini, amin. Kita satukan hati kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan doa kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh lalui hari-hari kami Bapa, kami boleh bekerja, kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, bukan karena kekuatan dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan kami, Raja kami, yang memberkati kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan pada hari ini menyiapkan hati kami mau menyembah Engkau Tuhan. Jiwa kami mau melekat kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan di tempat ini. Kami satukan hati, kami berdoa. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Allah turun atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita layak ditinggikan, amin. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta sujud. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji yang kekal. Dan perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang surga bumi. Kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan yang berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah dan perbuatan-Mu Tuhan. Puji Allah, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa. Puji Allah yang perbuatan-Mu Tuhan.
puji. Sekali lagi katakan, Kerajaanmu Tuhan, Kerajaanmu berkuasa di bumi. Puji Allah, perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu ajaib dan besar. Puji surga bumi, kemuliaan-Mu dan setiap menyembah-Mu Tuhan. Kau Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Haleluya, haleluya. Nama-Mu ditinggikan, amin Tuhan. Kami mau terus bersuka cita, sebab kami tahu Engkau Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan sama-sama, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Engkau Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Amin. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya, datanglah nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Maha, Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar segala pujian kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir.
Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin. Seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapan-Mu, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Biar musik saja. Bekerjalah Roh Kudus atas hidup kami. Pribadi yang mengenal isi hati kami. Ya Roh Kudus, pulihkan hidup kami, penolong bagi kami. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau yang manis, yang lembut mengalir dalam hidup kami. Oh, Engkau penolong kami, lawat hidup kami Tuhan. Syaralalabayase.
Bekerjalah Roh Kudus bagi kami, lawat kami Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, urapanmu, lawatanmu, ku percaya Tuhan, Kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, God. The elders
bow the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The angels and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. The elders and angels bow, the elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. The elders and angels bow, the elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita baca di Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kitab Yosua dibuka dengan Tuhan memerintahkan Yosua untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan dan mengklaim negeri yang akan ia berikan kepada umatnya, orang-orang Israel. Tuhan memerintahkan Yosua dan orang-orang Israel untuk bersiap karena Tuhan ingin melakukan suatu pekerjaan yang besar
melalui mereka. Tuhan akan memberikan negeri yang luas yang telah Ia simpan untuk orang-orang Israel. Allah memiliki sesuatu yang besar yang Ia simpan untuk bangsa Israel. Dan kita juga percaya Allah memiliki sesuatu yang besar yang Ia simpan untuk diberikan kepada kita pada akhir zaman ini. Tuhan membutuhkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia persiapkan sebelumnya untuk kita lakukan. Kita adalah ciptaan baru, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apapun pekerjaan dan pelayanan yang kita ada saat ini, yang telah diberikan kepercayaan, kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui kita dan untuk kita supaya kita dapat memberitakan kemasyurannya. Maka itu, satu hal yang penting bagi setiap kita anak Tuhan adalah hidup menggumuli dan menekuni panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengambil negeri kita sendiri dan memiliki semua janji yang Dia simpan untuk kita. Untuk mendapatkan hal itu, kita harus bersiap. Bersiap artinya datang ke tempat di mana kita seharusnya berada. Kita harus berada di posisi itu dan mempersiapkan diri. Kita akan menerima yang terbaik dari Allah. Kita mengatur diri kita untuk berkat Tuhan dengan pergi ke tempat di mana kita harus pergi pada waktu yang tepat yang ditentukan Tuhan. Langkah-langkah bersiap untuk menyeberang ke tingkat berikutnya. Yang pertama adalah bagian utama dari proses bersiap adalah mengembangkan untuk berpikir tak terbatas. Jika kita memiliki pemikiran tak terbatas, kita bisa hidup tak terbatas. Tuhan mau kita hidup tanpa batas. Kita mungkin lebih mudah untuk percaya bahwa Tuhan memiliki hal-hal besar yang direncanakan untuk orang lain daripada membayangkan Dia memiliki hal-hal besar dan berkat berlimpah bagi kita. Ini adalah pemikiran kita yang terbatas. Ketika kita memiliki pemikiran terbatas, kita hidup dengan batasan-batasan yang kita taruh pada diri kita sendiri, Tuhan, dan orang lain. Kita membatasi Tuhan jika kita membatasi diri kita sendiri. Kita membatasi potensi kita sendiri. Kunci pertama untuk berpikir besar hanyalah mengakui siapa Tuhan itu. Jika kita tidak benar-benar memikirkan Tuhan adalah Tuhan yang besar, kita begitu terperangkap dalam kehidupan kita yang kecil dan pola pikir kita yang terbatas, sehingga kita bahkan tidak menyadari bahwa kita telah menaruh Tuhan dalam sebuah kotak. Kita perlu berpikir seperti Tuhan berpikir besar. Ketika kita mengenali dan mengakui betapa besarnya Tuhan, kita bisa mulai berpikir seperti Dia. Kita mengeluh tentang besarnya masalah dan situasi rumit kita. Namun kita seringkali gagal mengakui betapa besarnya Tuhan kita. Semuanya dimulai dengan pola pikir kita. Kita tidak seharusnya mengarahkan pikiran kita pada pertempuran. Kita seharusnya mengarahkan pikiran kita kepada kebenaran. Tuhan ada di pihak kita dan Dia mengerti dan mendukung kita. Jadi, mari kita maju dan berpikir besar.
Kita harus keluar dari zona nyaman kita, berpikir besar dengan mengakui Tuhan di tengah-tengah keadaan kita dan masuk ke zona potensi kita. Zona potensi kita sebesar yang kita pikirkan. Jadi singkirkan semua batasannya. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel berpikir besar. Tuhan ingin mereka berpikir di luar kotak atau berpikir dengan menggunakan perspektif yang baru, berpikir menjangkau jauh melampaui batasan zona nyamannya. Kita harus berusaha memperluas pemikiran dan visi kita dan meningkatkan pengharapan kepada Tuhan apa yang Ia lakukan melalui kita dan untuk kita. Ada kehidupan dengan kekuatan dan potensi yang tak terbatas yang akan dilepaskan dalam diri kita jika kita mau belajar untuk berpikir seperti Tuhan berpikir dan hidup dengan cara yang Dia minta dari kita. Kuasa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semua rintangan dan batas-batas kemampuan kita sendiri menuju kehidupan potensi tak terbatas yang direncanakan Allah bagi kita. Pada saat kita menikmati posisi di dalam kotak yang kita anggap sudah nyaman, kita tidak pernah bisa melihat adanya peluang di luar sana untuk menemukan suatu terobosan baru untuk peningkatan atas level hidup kita. Maka itu, jika kita ingin bisa melihat dan berpikir di luar kebiasaan dan kerangka masalah yang ada, kita harus beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Yesaya 43, 18, 19, dan 21 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tapi Tuhan memberitahu kita untuk tidak mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dia sudah menyediakan sesuatu yang baru untuk kita. Dia mau kita mengalami kehidupan yang baru yang Dia sudah sediakan bagi kita. Tuhan mau kita fokus kepada Dia, bukan kepada kondisi kita. Tuhan mau kita fokus kepada janjinya dan bukan kepada masalah-masalah kita. Allah akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Padang gurun itu ibarat sebuah tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak tahu arah tujuan yang harus kita tempuh. Dan sama sekali tidak ada kejelasan kemana kita akan melangkah. Namun, janji Tuhan jelas. Dalam situasi padang gurun, Tuhan akan membuat jalan bagi kita yang berharap kepadanya. Karena Dia sendiri adalah jalan bagi kita. Dia juga akan memberikan kepada kita sumber hidup, yaitu air kudus atau Roh Kudus, bagi jiwa yang dahaga. Bahkan Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Tuhan ingin menyelamatkan kita dan menerima janji-janjinya supaya kita umatnya dapat memberitakan kemasyuran Allah. Kita harus bersiap untuk menyeberang ke tingkat berikutnya untuk kehidupan kita yang tak terbatas bersama Kristus. Kedua, kita harus mempersiapkan diri kita dengan duduk di kaki Tuhan setiap hari untuk mendengar perkataannya dan berbicara kepadanya. Terkadang kita terjebak dalam gagasan, mengambil tindakan dan bukan jenis tindakan yang ada dalam pikiran Tuhan. Yesus memberitahu Marta
bahwa ia khawatir dan menyesuaikan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk di bawah kakinya yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sibuk mengenai Tuhan. Marta melakukan banyak tindakan yang berlangsung, tetapi bukan tindakan yang tepat. Kesibukannya dalam melayani di dapur membuatnya kehilangan kesempatan berharga untuk berbicara secara pribadi dengan Yesus. Berbeda dengan Marta, Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan terus mendengar perkataannya dan berbicara kepadanya. Terkadang kita lari kencang, kita terjebak dalam gagasan mengambil tindakan yang bukan jenis yang ada dalam pikiran Tuhan. Dan akhirnya kita tersandung dan jatuh. Duduk di kaki Tuhan dalam doa adalah tindakan yang paling penting. Mendengar suara Tuhan ketika kita tinggal di hadiratnya adalah tindakan yang paling penting. Karena di saat itulah kita menerima perintah-perintah Tuhan dan membiarkan Dia berurusan dengan hati dan sikap kita. Yang ketiga, mengambil tindakan setelah cukup lama duduk di kaki Tuhan dan mengetahui kehendak-Nya. Firman Tuhan memberitahu kita, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dengan kata lain, memiliki iman itu baik selama kita memiliki tindakan yang sejalan dengannya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika Tuhan berbicara kepada kita dengan kata pewahyuan, iman bangkit di dalam kita. Tergantung pada kita untuk meresponi dengan iman, dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan yang Allah tuntut akan membawa kita jauh keluar zona nyaman. Tetapi kita tahu bahwa jika kita tidak meninggalkan zona nyaman kita, kita tidak akan pernah memasuki zona potensi kita. Kita melihat iman dalam tindakan digambarkan dalam kehidupan Esther. Seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk bersiap. Raja Ahasiweros mencari gadis-gadis muda yang cantik dan Esther memenuhi syarat. Ada sesuatu di dalam Esther yang memberitahu dia bahwa dia seharusnya mengambil satu langkah besar dalam iman. Dan sesuatu itu adalah dorongan Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus, Esther pergi ke istana. Ketika dia pergi ke istana untuk berkompetisi memperebutkan tangan Raja Ahasiweros dengan motif tersembunyi untuk menyelamatkan ancaman pemusnahan massal bangsanya orang-orang Yahudi, Esther harus pergi sendiri untuk menerima resiko besar yang dilibatkannya. Dia tidak memiliki jaminan keselamatan atau kesuksesannya ketika dia meninggalkan zona nyamannya. Dia harus mengambil tindakan yang diperlukan dengan iman untuk memposisikan dirinya dengan benar demi kelestarian umatnya. Dengan kekuatan karakternya, Esther mendapat kasih sayang dari Hegai, penjaga para perempuan, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayang yang kebagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempersiapkan dirinya bagi keselamatan umat Israel. Dan karena tindakannya membawa dia ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat, ia segera mengalami perkenanan di tengah-tengah keadaannya. Ketika kita membawa diri kita ke tempat di mana kita seharusnya berada, Tuhan menempatkan kita pada posisi yang terbaik. Ketika kita berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan mempersiapkan diri kita,
kita menerima yang terbaik dari Allah. Kita mengatur diri kita untuk berkat Tuhan. Jadi, setelah kita mendapatkan arahan dari Tuhan, sampailah ke tempat di mana kita seharusnya pergi dan jadilah diri kita yang seharusnya. Keempat, dalam mempersiapkan diri kita untuk memenuhi tujuan Allah, kita harus tunduk kepada pimpinan roh. Esther memposisikan dirinya di tempat yang tepat dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian dia mengambil langkah selanjutnya untuk mempersiapkan dirinya dengan tunduk pada perawatan kecantikan yang ditentukan. Esther harus tunduk dirawat dan memakai wangi-wangian selama 12 bulan sebelum giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros. 6 bulan untuk memakai minyak mur dan 6 bulan untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Minyak mur lambang pahitnya pertobatan. Roh Kudus akan mengingatkan dosa-dosa kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan dan kita minta pengampunan. Minyak kasai itu lambang minyak yang diramu secara khusus dengan resep rahasia dan hanya ada di istana. Minyak kasai adalah minyak orang yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Kita harus hidup berjalan dengan kebenaran Tuhan yang menyenangkan Dia, bukan kebenaran manusia menyenangkan manusia. Minyak wewangian dengan tidak disebut secara spesifik, yang diramu sesuai dengan keinginan raja dan itu bisa berubah-ubah setiap hari. Hal ini berarti kita harus selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita dari hari ke hari. Demikian juga kita harus duduk di kaki Tuhan setiap hari kita untuk dipenuhi dengan minyak kehadirannya. Kita menerima perawatan kecantikan kita dalam roh. Di hadirat Tuhan, hati kita dan sikap kita diubahkan. Yang kelima, kelilingi diri kita dengan orang yang tepat. Pada saat giliran Esther untuk masuk menghadap raja, Esther tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-hida raja, penjaga para perempuan. Maka ia dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Esther berhasil dalam pencariannya bukan hanya karena dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi juga karena dia berada di antara orang-orang yang tepat. Ketika kita memposisikan diri kita di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan orang-orang yang tepat, yang harus kita lakukan adalah terlihat. Bantuan hanya menunggu kita dilihat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Esther memenuhi ketiga kondisi ini dan dia membuat pesaing kalah. Meski begitu, dia bertindak dengan rendah hati. Esther tidak fokus pada dirinya sendiri, tetapi ia hanya menginginkan apapun yang Hegai katakan raja inginkan untuknya. Demikian juga ketika kita mendengarkan apa yang diinginkan Roh Kudus dari Bapa Surgawi bagi kita, kita akan berhasil dan melanjutkan ke musim berikutnya. Ketika kebaikan Tuhan ada pada hidup kita, kita tidak bisa tidak menjadi sukses. Amin. Sama seperti Tuhan menyingkapkan orang-orang yang berniat buruk kepada raja, Dia juga ingin mengekspos orang-orang yang berniat buruk dalam hidup kita. Mereka yang akan membahayakan kita atau menggagalkan kita dari memenuhi tujuan yang Tuhan beri kepada kita. Setelah Dia melakukannya, kita perlu menjauhkan diri dari mereka yang menentang tujuan Tuhan dan sebaliknya
mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar. Salah satu cara utama kita mempersiapkan diri kita untuk tingkat selanjutnya adalah dengan memiliki orang-orang yang tepat di sekitar kita, yaitu para pengikut setia Tuhan Yesus Kristus yang peduli pada kita dan menghargai jalan-jalan Tuhan melebihi jalan-jalan manusia. Yang keenam, mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena Esther selalu taat, Esther pun disukai oleh banyak orang. Bahkan raja pun menyukai Esther, sehingga raja memilih Esther menjadi ratu. Raja tertarik pada ketaatan Esther dan raja tertarik kepada ketaatan kita. Ketaatan menarik perkenanan raja. Ketika Bapa melihat kita dan setianya berkomitmen untuk sampai ke tempat kita seharusnya berada dan memiliki hati yang seharusnya kita miliki dan meresponi dengan taat kepada Dia memanggil kita, bahkan ketika tampaknya kita tidak nyaman, perkenanannya akan melingkupi kita dan mendorong kita ke tingkat berikutnya. Dan ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, kita mendapatkan perkenanan manusia. Tuhan memiliki perkenanan yang sedang menanti kita. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Kita tidak bisa berlari dan bersembunyi. Kita harus terlihat untuk perkenanan Tuhan diberikan kepada kita. Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kita ketika kita memiliki perkenanannya atas kita. Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Atas kemurahan dan perkenanan Allah atas kita, Allah akan meneguhkan perbuatan tangan kita. Dan ketika perkenanan Tuhan ada atas kita, kita pasti mendapatkan perkenanan manusia. Cap persetujuan Tuhan akan membawa kita kemanapun kita harus pergi. Kita cukup mempersiapkan diri kita. Tuhan mau kita bersiap untuk menyeberang ke tingkat berikutnya. Kapanpun waktunya untuk menyeberang ke tingkat yang baru, Tuhan selalu secara supernatural membelah air sehingga kita dapat mencapai sisi yang lain. Seperti yang Dia lakukan untuk Musa dan orang-orang Israel saat keluar dari Mesir. Tuhan kita lebih besar daripada kumpulan air manapun. Dia lebih kuat daripada rintangan atau tantangan apapun yang berusaha mencegah kita menyeberang ke musim berkat kita. Tetaplah semangat, kita akan menyeberang ke tingkat yang baru dengan kehidupan tingkat yang baru pula, jika kita mau tunduk pada proses bersiap. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapa, bersyukur Tuhan atas semua pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu kepada setiap kami. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan atas semua firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan, menjadi rema atas hidup kami semua ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang telah Kau sampaikan Tuhan akan melaksanakan semua kehendak-Mu Tuhan, dan dia akan kembali dengan sia-sia Bapa. Dan semua yang Kau telah sampaikan ini Tuhan akan berhasil Tuhan dilaksanakan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Saya percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang dalam hidup kami ini ya Bapa memimpin menuntun kami ya Tuhan, supaya kami terus Tuhan bersiap senantiasa Tuhan bersama-Mu untuk Tuhan menyeberang Tuhan
ke tingkat level berikutnya Tuhan bersamamu. Dan kami percaya Tuhan di dalam langkah, di dalam kehidupan langkah selanjutnya ini Tuhan, kami bersama bersamamu Tuhan, kami akan mengalami kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itulah kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami Tuhan kemenangan dari segala kehidupan kami Tuhan, dan kami mengalami kemuliaan-Mu, kami mengalami Tuhan kebaikan-Mu, kami mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang Kau akan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat Tuhan memberitakan kemasyuran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami kepada dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu ya Bapa. Tuntunlah kami Tuhan supaya kami Kau tarik juga Tuhan, supaya kami terus bergerak bersama-Mu, maju terus ya Bapa, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman yang baru Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami berdoa, hamba berdoa khususnya untuk mereka Tuhan yang sedang sakit Tuhan, kiranya mereka disembuhkan ya Tuhan. Bahkan mereka jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, sakit dari corona, sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan mereka Tuhan yang sedang bekerja dan berusaha Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Bukakan jalan buat mereka, berikan mereka hikmat-Mu, dan yang belum pernah mereka jalani Tuhan, berikan mereka hikmat yang baru ya Tuhan, sehingga mereka mengerti Tuhan apa yang harus mereka lakukan, sehingga apa yang pun mereka kerjakan semua yang berhasil ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sekolah Tuhan, dan berikan mereka hikmat-Mu dan pengetahuan yang baru, keberikan yang baru Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bijaksana Tuhan dan berhikmat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, terima kasih atas pemberian-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan indah dengan kudus mulai hari ini sampai Yesus jemput kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya kita telah mendapatkan berkat dari Tuhan, kita sama mengucapkan amin. Puji Tuhan.